Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries. Arti hadirmu, Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dengan sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Oke, kita mulai. My darling angels, clarify energy, the truth dari cross watchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Desember 2022. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay. Ini deck pertama dia, ini deck kedua dia, ini deck ketiga dia. Bottom of the deck. You and I were too young. Kamu dan aku masih sangat muda ya, masih muda. Bisa memang karena usianya muda, sehingga belum matang secara emosional, cenderung meledak-ledak, dan cenderung konflik ya. Bisa juga usia boleh tua, tapi keputusan untuk menjadi dewasa adalah keputusan kita masing-masing. So terlihat di sini situasi yang terjadi konflik mungkin kamu dan dia, dan menurut dia kalian berdua sama-sama dengan situasi memenangkan ego masing-masing. Jadi ada sisi childish dari dia, sisi childish dari kamu, dan ini yang membuat dia merasa bahwa kalian itu belum stabil secara emosional, belum juga stabil untuk berpikir jernih di sini, ya. Itu yang dia mungkin akan bicara ke kamu bahwa hubungan kita tuh kayak petasan gitu, meledak-ledak gitu. Kalau ada masalah, pasti akan ada pertikaian yang meledak-ledak di sana, dan akhirnya kalian berusaha untuk tidak saling bicara kalau lagi negative emotion. Oke? So, deck pertama dia, I don't react when people mention you. Aku nggak bereaksi ketika orang-orang mungkin mention kamu gitu, mungkin dengan membicarakan kamu, ya bisa bicara yang baik, bisa bicara yang buruk tentang kamu, gosip ya. So, dia nggak bereaksi sama sekali, diem aja. Berarti kalian satu circle, ya, satu circle. Teman kamu berarti kamu harus hati-hati tuh, teman-teman kamu tuh tidak semua benar-benar bicara, tidak semua benar-benar tulus dengan kamu. Banyak yang ngomongin kamu, ya. Pokoknya kalian sepertinya satu circle, bisa satu tempat kerjaan, bisa satu komunitas gitu. Jadi ya kalau ada yang ngomongin kamu kedengeran sama dia, kalau ada yang ngomongin dia kedengeran di telinga kamu gitu. Atau kalian punya mutual friends yang sama-sama berteman begitu, dan ya mereka ngomongin kamu di belakang kamu. Dan ketika dia mendengarkan itu, even bad or good talk, dia diem aja. No reaction. Oke? Tapi dia denger loh. Dan ini deck kedua dia, I'm becoming a better person. Aku akan mencoba menjadi seseorang yang jauh lebih baik. So, mencoba menjadi seseorang yang lebih baik untuk menemukan dirinya.
dia mungkin selama ini ngerasa dengan dirinya yang sekarang ini itu kayak sesuatu yang tidak mensupport koneksi dia dengan kamu. Koneksi dia dengan kamu itu jadi sangat dramatis dengan situasi dia saat ini gitu, yang punya ego, yang childish, yang punya banyak red flags, cenderung playing victim, mungkin dengan high temper, komunikasi yang meledak-ledak dengan punishment begitu. So dia berpikir harus berubah jadi lebih baik. Ada fase di mana dia berpikir bahwa hubungan ini akan berakhir dengan sangat menyakitkan ketika dia tidak berubah. Atau mungkin teman-teman kamu ya, circle kamu, karena ini dia nggak bereaksi ketika orang-orang ngomongin kamu. Mungkin circle kamu tuh ngomong betapa kamu merana, betapa kamu menderita, betapa kamu tersiksa dengan perilaku dia gitu. Nah itu, dan dia dengar dan dia nggak bereaksi begitu, tapi dia mencerna itu di pikiran dia. Dan ada lahir semangat di sana, di dalam dirinya ya, kesadaran untuk menjadi seseorang yang lebih baik di sini. Oke? Deck ketiga, I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu tanda dari kamu. So ini sudah masa jeda ya, kalian sudah tidak bersama. Yang dia bisa lakukan adalah menunggu tanda dari kamu. Karena situasi chaos itu ada dari sisi dia. Sehingga kalau dia balik lagi ke kamu tanpa ada tanda dari kamu, sangat besar kemungkinan kamu akan mencampakkan dia seperti yang pernah dia lakukan dengan kamu. Atau mungkin di perspektif dia, di gambaran pikiran dia, bahwa kamu akan memperlakukan dia dengan kasar seperti yang pernah dia lakukan dengan kamu. So, menunggu tanda dari kamu, apa kamu mau balik lagi atau enggak, itu jadi pilihan dia, karena itu cara yang paling tepat untuk bisa melihat bahwa kamu masih menginginkan hubungan ini atau enggak. Oke, so ini 3 ungkapan dia yang terjujur. Kita akan translate dari 78 deck ya. Saya hanya ngelihat di sini bahwa dia sadari bahwa dia selama ini keliru dan berubah menjadi lebih baik. Untuk menebus kesalahan dia adalah tujuan dia saat ini untuk kamu ya Aries. Jadi kalau kamu nanti sampai ketemu lagi sama dia udah berubah dan cenderung positif lebih baik. Oke, kita lihat dari 78 deck, clarify for Aries, arti hadir. Oke. My darling angels, clarify, please clarify energi Aries, arti hadir untuk Desember 2022. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Baris pertama energi kamu ya. King of Cups, Nine of Pentacles, the Tower moment. Jadi kayak roller coaster ya kamu sama dia. The Tower moment ini kayak kamu berubah 180 derajat di sini. Dan ini kesadaran ini lahir dari Sang Pencipta ya. Mungkin banyak energi positif di pikiran ditaruh tuh di kepala kamu sama Sang Pencipta ya. Tadinya mungkin kamu cinta buta nih sama dia, kamu ngasih semuanya sama dia, dan kamu dikasarin, diberi kekerasan baik verbal, tindakan, action ya.
emosional. Itu kamu kompromis gitu, kamu mengalah, kamu sabarin. Tapi itu seperti membakar kamu dan kehilangan kebahagiaan di sana. Yang terjadi adalah kamu bertahan gitu di situasi seperti toksik di sana. Dan tiba-tiba ada pikiran gitu di pikiran kamu, dan itu bukan lahir dari kamu, tapi itu dikasih sama Sang Pencipta, diletakkan di dalam kepala kamu, di pikiran kamu, untuk menyadarkan kamu bahwa kamu sudah berlebihan untuk berkompromis. Kamu tidak memberikan batasan dari apa yang dia lakukan untuk melindungi diri kamu sendiri. So, Sang Pencipta seperti memberikan kebenaran yang harus kamu berikan pada diri kamu, terutama tentang keadilan pada diri kamu sendiri. Karena kalau kita terlalu banyak berkompromis, terlalu berlebihan untuk mencintai, di situasi yang toksik itu akan membuat kita bersikap tidak adil dengan diri kita sendiri. So, makanya di sini ada the Tower moment. Ya, kamu berubah 180 derajat. Bertahan dengan single kamu. Kamu udah gak mau lagi deketin dia, silent treatment, menjauh sejauh-jauhnya dari dia. Energi dari King of Cups, rasa yang tertumpah. Jadi perasaan itu udah dikuras habis untuk mencintai dia. Ketika mencintai ada kesabaran di sana, ada cinta, ada kesetiaan, ada kasih sayang, ada kebaikan yang dicurahkan sepenuhnya untuk dia, King of Cups. Even itu tidak adil untuk kamu, kamu terus-menerus memahami dia, berkompromi, dipertahankan hubungannya, meskipun kamu berkorban, terutama perasaan kamu. Tidak ada feedback, tidak ada. Dari dia tidak ada feedback. So, seperti the universe menyadarkan tentang cinta yang adil untuk kamu, King of Cups, the Tower moment di sini. Kamu tahu bagaimana mencintai dengan cara yang sehat. Kamu tahu porsi cinta yang harus kamu berikan pada orang lain dan kepada Sang Pencipta. Seperti kayak cering gitu, dan kamu sadar. Oke, Aries. Like the universe bilang, oke, Aries stop. Nah, itu kayak akhirnya kamu stop di sana. Kamu akhirnya bisa jernih berpikir gitu bahwa it is not fair for me. Akhirnya kamu silent treatment dan berusaha untuk memprioritaskan diri kamu sendiri. Oke. Energi dia baris kedua. Knight of Pentacles. The Temperance energy. Two of Pentacles. Beberapa dealing dengan Taurus, Capricorn, Virgos, Librans. Di sini terutama dengan Taurus ya. Rasa yang dia rasakan bersama dengan kamu ya, kayak akhirnya dia tahu bahwa ada seseorang yang lembut mencintai dia. Ada seseorang yang mau banyak berkorban untuk dia, di Empress energy. Agar hubungan bisa bertumbuh. Itu kamu, ya. Dia ada di fase mengamati dalam diam. Mengamati kamu dalam diam.
Dia melihat bagaimana kamu di sini berusaha untuk hubungan kalian tetap berjalan, bertumbuh bersama. Dan Knight of Pentacles di sini, dia menunggu untuk memanifest hubungan yang lebih baik di sini. Setelah situasi yang begitu terbakar oleh emosi yang negatif, ya mungkin akhir-akhir 2022 di Oktober, November, Desember, terutama Oktober, November, itu dia baperan gitu, jadi kayak gampang banget tersinggung, dan ketika tersinggung itu mulutnya kayak comberan gitu loh, keluarin omongan yang jahat gitu di dalam koneksi dia dengan kamu. Dia lagi belajar untuk diam gitu kalau lagi terpacu dengan emosi negatif dia lagi belajar untuk diam di sini. So, belajar untuk dewasa. Saat dia melihat kamu keluar dari hubungan, jadi kayak ketika kamu keluar dari hubungan, di momen itu dia sering gitu kayak, ini gue salah gitu. Dia kayak tadinya misalnya dia kayak orang kesetanan gitu, tiba-tiba dia sadar gitu, ini salah, ini salah, ini salah nih, ini yang gue lakuin ini salah gitu. Jadi kayak sadar gitu dari yang mungkin tadinya dia lagi mabuk gitu, mabuk dengan energi dia gitu, dengan energi negatif dia gitu, dengan negatif emotionnya dia sadar gitu, ini gue salah gitu, dia sadar. Maka di sini dia perhatikan tindakan dia. Saya ngeliat kayak apa ya, kayak dia ngerasa begini, dia harus bersikap lebih lembut dengan kamu, dia harus bersikap lebih sabar dengan kamu, dia harus bisa memaklumi cara kamu yang silent treatment adalah itu impact dari actionnya dia. Jadi kalau kamu bersikap dingin sama dia, dia tahu ini ada alasannya kamu diam itu karena memang ada efek dari tindakan dia yang selama ini keras dengan kamu, Aries. Dan di sini Two of Pentacles semakin bingung ketika dia mendengarkan banyak omongan orang lain tentang kamu. Mungkin ada beberapa teman mutual friends ya, teman dia, teman kamu, yang ngomongin kamu sama dia gitu, bahwa kamu mencoba untuk mandiri, Nine of Pentacles, bahwa kamu mencoba untuk berusaha independen tanpa harus bergantung dengan siapapun, dan bahwa kamu tuh bahagia, nyaman dengan diri kamu sendiri, bahwa kamu jauh lebih pendiam dan sibuk dengan kesibukan kamu sendiri gitu. Itu dia denger gitu, bingung di sini, kayak seseorang yang semakin merasa bersalah. Ya, jadi makanya di sini ada I'm becoming a better person. Coba menjadi lebih baik. Di sini ada the Empress energy. Mau coba jadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih lembut. Ya, lebih bisa mampu menahan emosi negatif dia. Jadi seseorang yang lebih baik. Kenapa? Omongan teman-teman kamu atau circle kamu tuh kayak kurang lebih tuh kayak nyadarin dia bahwa betapa dia sangat keras gitu dengan kamu selama ini. Di sini, I don't react when people mention you. Dia nggak bereaksi tapi dia dengerin. Dia sampai kebingungan di sini karena dia tidak menyangka efek tindakan dia yang kasar dengan kamu
atau yang tidak adil dengan kamu, itu berpengaruh dengan diri kamu banget. Dia tidak menyangka. Ada positifnya kamu jauh lebih mandiri, tapi ada negatifnya bahwa kamu jadi pendiam gitu loh, kamu jadi pemurung gitu menurut dia. Oke, jadi kayak dia sadar gitu, itu nggak adil yang selama ini dia lakuin. Dan di sini ada I will wait for a sign from you, ini ada Knight of Pentacles, dia masih nunggu. Kalau ada kesempatan untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan kamu, mungkin dia akan lebih berekspresi dengan cara yang positif karena dia sudah belajar untuk berubah, bahkan mau belajar sabar ya. Di Empress energi kan seseorang yang dewasa, dewasa dalam koneksi dia dengan orang lain gitu, jadi ya lebih lembut gitu, lebih tenang, tidak meledak-ledak seperti sebelumnya. Dan di sini you and I were too young. Dia merasa bahwa karena usia kalian atau situasi kalian yang belum dewasa di sini membuat dia dan kamu tuh seperti Tom and Jerry, jadi kayak masih meledak-ledak begitu. Itu penilaian dia bahwa kalian masih belum dewasa. Oke. So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia mencintai kamu. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk dia? Itu kayak menyadarkan dia betapa kamu mencintai dia. So, dia mencintai kamu karena you are special, Aries. Like family materials, kamu begitu bersabar dengan dia. Apalagi menghadapi dia yang keras begitu dan meledak-ledak. Kamu begitu sabar. So dia mungkin jatuh cinta dengan karakter kamu, bukan dengan fisik kamu, tapi karakter kamu di sini. Oke. Arti hadir kamu di sini ada Knight of Wands, beberapa dealing dengan Sagittarius. Di sini ada The Magician, dia akan ngelakuin segala cara. Knight of Cups, Capricorn, Taurus, Virgos, untuk menyatakan perasaan dia sama kamu. Perasaan dia, rasa menyesal, rasa bersalah. Dia akan utarakan itu ke kamu. Knight of Wands di sini, dia mungkin sosok yang meledak-ledak, penuh semangat dengan gairah, passion yang kuat, tapi ketika ada masalah, dia akan mundur 1000 langkah. Atau beberapa ini, dia sadar bahwa selama ini dia memberi kamu harapan palsu untuk hubungan yang bertumbuh dengan tindakan dia yang terlihat tidak berkomitmen. Dan beberapa mungkin dealing dengan ini tripartite relation ya, jadi dia sering on off begitu di koneksi dia dengan kamu karena dia punya yang lain selain kamu. Atau mungkin ini hubungan long distance yang terlihat jarang sekali bersama. Saya ngelihat dia akan melihat momen yang tepat. Dan dia akan lakukan segala cara, segala daya, segala upaya, action, effort di sini untuk bisa bertemu dengan kamu. Kenapa? Face to face, heart to heart conversation. Dia ingin kamu tahu apa yang dia rasakan di sini. Knight of Cups. Mungkin ada pengakuan rasa bersalah dia. Mungkin dia akan menjabarkan sikap dia yang sulit kamu pahami, terasa begitu dramatis. Dia akan ceritakan rasanya jadi dia dengan kamu.
Dan ini mungkin akan dia lakukan dengan segala cara untuk meyakinkan kamu bahwa hubungan ini masih layak untuk dipulihkan bersama dengan kamu. Kalian masih bisa untuk menjalani hari esok. But di sini ada the tower moment, so saya melihat kamu tidak mau kasih kesempatan lagi. Apapun ungkapan dia untuk meyakinkan kamu, sepertinya case close, kamu nggak mau lagi dengan dia. Nine of Pentacles di sini menurut kamu lebih merasa damai, lebih merasa bahagia tanpa dia. Oke. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, ya, dia mau melakukan apapun di sini untuk bisa merasakan apa yang kamu rasain. Jadi gimana coba? Sekarang ini dia sama kamu tuh pakai hati. Setelah dia menjadi better person atau orang yang lebih baik, dia memperlakukan kamu dengan hatinya dia. Mungkin selama ini dia perlakukan kamu dengan egonya, tapi setelah dia berubah, dia pakai hati dia untuk menghadapi kamu. So, ya, tergantung kamu kalau kamu mau terima dia atau enggak. Saya akan lihat gini, ketika dia melihat tanda dan kalian akhirnya bertemu dan kamu kasih tanda bahwa dia boleh bicara dengan kamu, dia akan meyakinkan kamu, tapi kamu tolak. Kemudian dia balik lagi, beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian dia balik lagi, dan dia utarakan lagi keinginan dia untuk bersama dengan kamu. Kemudian kamu tolak lagi, kemudian nanti beberapa saat lagi dia balik lagi. Begitu yang akan terjadi. The Magician ini dia akan ngelakuin segala cara agar bisa dapat apa yang menurut dia layak dia dapatkan. Pemenuhan perasaan dia di sini, perasaan bersalah dia. Ya, karena juga tentang perjuangan cinta dia untuk kamu. Knight of Cups. Di sini ada Knight of Cups. Oke? So dia akan berjuang. Kamu kalau dia datang ya, kamu tolak, dia akan datang lagi. Jadi kamu harus berpikir beberapa kali untuk menciptakan alasan. Kalau dia kembali, kamu menolak, alasannya apa? Besok harus ada alasan yang lain lagi. Karena saya ngelihat kamu nggak mau balik lagi sama dia. The Tower moment, kamu berubah 180 derajat. Oke? Oke. Bottom of the deck, Four of Swords. Kamu berusaha untuk abaikan dia. Dan ada situasi kamu mengabaikan diri kamu sendiri atau denial dengan diri kamu sendiri. Kamu broken heart. Tapi kamu nggak mau ngaku kalau kamu broken heart. Kenapa? Karena udah nggak bisa diomongin lagi. Udah terlalu sakit. Sampai nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi kamu kalau rasa sakit di hati kamu denial, kamu ngerasa udahlah ini emang gini rasanya gitu. Tapi kamu harus ngomong gitu seharusnya sama hati kamu, sama diri kamu lah ya. Kamu ngomong, ya aku sakit hati, aku sedih gitu. Tapi bukankah aku sudah berhasil bebas dari dia? Kamu harus ngomong gitu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan kamu abaikan rasa sakit kamu. Four of Swords di sini. Kamu harus bilang bahwa, ya memang saya sakit hati, saya broken heart. Saya butuh waktu untuk meratap, menangis, kecewa, ya udahlah. Saya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mau melepaskan dia, sebut namanya. Itu harus kamu lakuin. Ya, jadi kamu jangan ngerasa kuat gitu dan kamu nggak mau ngakui bahwa kamu broken heart, nggak bisa. Itu sama aja kamu nggak selesaikan isu dalam diri kamu. Oke, Four of Swords. Ini ada Ten of
Pentacles, kamu sakit hati banget karena kamu sudah pengen banget menikah, punya keluarga. Bahkan kamu abaikan keluarga kamu yang nanya kapan kamu nikah gitu. Saking sakitnya gitu loh. Ya kamu juga harus ngomong sama diri kamu. Gagal sama dia belum tentu nanti gue gagal lagi dong sama yang lain. Yang lain pasti lebih baik lah dari dia. Bukan lebih baik dalam arti lebih baik secara fisik gitu atau secara materi, tapi lebih dewasa. Yang lain mungkin lebih dewasa. Nanti gue pasti ketemu deh seseorang yang dewasa, yang bisa treatment gue dengan baik gitu, dengan sosok yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang bekerja keras untuk koneksi aku sama orang itu gitu. Jadi kamu harus ngobrol gitu sama diri kamu sendiri, diobrolin, diomongin gitu, ngomong ke diri sendiri bahwa komitmen tetap bisa kamu raih tanpa dengan orang yang sudah menyakiti kamu, dia ini gitu loh. Ten of Pentacles ini secara finansial kamu sudah sangat stabil, tapi memang kamu belum bisa menemukan orang yang benar-benar bisa memperlakukan kamu atau mentreatment kamu dengan cara yang sehat. Di sini ada Five of Pentacles, selalu bertemu dengan yang berbeda. Bisa berbeda keyakinan, berbeda usia, berbeda tempat atau long distance, culture, education, pola asuh, latar belakang, keluarga. Selalu ketemu dengan orang-orang yang banyak PR gitu untuk diselesaikan, yang berbeda banget sama kamu. Ya, kenapa begitu? Ya ini karena kamu abaikan rasa sakitmu. Ya jangan abaikan rasa sakitmu, kamu akan menarik orang-orang yang sama, yang sudah menyakiti kamu. Beda casing doang, fisiknya beda, orangnya beda, energinya tetap sama. Jadi cepat-cepatlah untuk melihat mana yang harus dibenahi dalam diri kamu, terutama tentang perdamaian dengan diri sendiri. Kalau dirimu gagal, bilang, ya saya gagal, tapi kan saya berhasil untuk sampai hari ini tetap tegar berdiri. Kegagalan itu jadi pelajaran. Saya maafkan diri saya karena sudah mengizinkan orang lain masuk dalam hidup saya dan menyakiti saya. Saya tidak mampu melindungi diri saya sendiri. Kamu ngomong, aku minta maaf, sebut nama kamu, ya, dan bilang kamu sudah salah untuk mengizinkan orang lain masuk dalam hidup kamu. Diri kita tuh perlu diajak ngobrol gitu loh. Nggak tahu ya, itu treatment saya. Ngobrol lah dengan dirimu sendiri dan yakinkan dirimu bahwa udah berjuang yang terbaik dari sisi dirimu ya. Kalau memang gagal, mungkin berat diterima, tapi hiburlah dirimu sendiri ya. Jangan dibiarkan isunya membusuk dalam dirimu, karena itu yang akan memanggil orang-orang yang sama gitu loh, dengan energi yang sama. Orangnya beda tapi energinya sama, dan akhirnya terluka lagi. Ya Aries. Dan kamu bilang sama diri kamu bilang sama diri kamu bahwa kamu tuh layak untuk bahagia, kamu tuh layak untuk dicintai, kamu layak untuk diperlakukan dengan baik, dengan adil. Kamu layak untuk diperjuangkan. Kamu ngomong sama diri kamu sendiri kayak gitu. Kenapa? Di sini ada Knight of Swords. Membersihkan situasi berkabut. Melihat dengan jernih. Ketika diri kamu udah pulih, kamu bisa lebih kuat menghadapi apapun di depan sana. Karena luka-lukanya udah kamu obati sendiri. Gitu. Kalau yang gak bisa bicara sama diri sendiri, mungkin bisa meditasi, ya, buang sampah dari alam bawah sadar supaya bisa lihat jernih, bisa fokus lagi ya. Oke. Beberapa dealing dengan Librans. Saya ngelihat dia tidak akan berhenti berjuang begitu untuk kembali ke kamu, Mbak ya. Teruslah melangkah ke depan, jangan lagi menoleh ke belakang. Dia adalah masa lalu. Jangan bangkitkan masa lalu seperti zombie. Oke? Clarify Medallion Angels. Ini ada saran dari Angel Healings untuk Aries.
Sun, Moon, Rising, and Venus energi arti hadir Desember 2022. Clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Vegetarian atau vegan, fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevate your spiritual frequency. Ini ya, frekuensi yang lebih tinggi. Kita jauh lebih peka ketika kita hanya makan sayur-sayuran dan buah. Kenapa? Tubuh kita ini nggak tahu kenapa, saya nggak bisa jelasin secara biologi, secara sains ya. Tubuh kita ini akan lebih buas kalau kita sering makan daging merah atau makanan yang memacu kebuasan seperti alkohol, begitu. Nah, mungkin karena dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik, tidak meledak-ledak dengan emosinya. Nah, ini saran mungkin untuk dia, untuk mengurangi alkohol, mengurangi makanan yang memicu kebuasan seperti daging merah. Oke. Butuh makan sayur dan buah untuk menetralisir. Kalau usus kita kotor, dengan energi negatif, ini bukan tentang membersihkan usus dengan cara diet atau apa ya, tapi karena usus itu kan ada di cakra kedua. Jadi cakra kedua itu kalau kotor kita akan dapat pasangan yang juga punya banyak toksik gitu loh. Susah saya jelasin ya, ini terkait dengan cakra kedua dan ketiga yang terkoneksi dengan cakra pertama. Kalau di situ sudah stuck, yang kita dapat adalah orang-orang yang manipulatif. Pasti susah banget kita temuin orang yang benar mencintai kita. Karena cakra kedua kita tuh stuck atau kotor. Harus dibersihin. Saya nggak bisa ngejelasin sedetail apa ya, saya bingung juga cara ngejelasinnya. Pokoknya ususnya harus dibersihin, caranya makanlah sayur dan buah selama 1 bulan biar bersih sambil berpuasa, sambil bermeditasi untuk ngebersihin itu ususnya. Ya, ini bukan membersihkan dari, bukan tentang kayak diet-diet gitu, bukan. Ini membersihkan cakra. Yang itu usus lah, kalau menurut saya itu usus tuh kalau ususmu kotor, kamu akan dapat atau penuh dengan kenajisan, yaitu tadi makanan-makanan yang membuaskan kamu, itu akan menarik orang-orang yang tidak tulus gitu, kalau menurut saya ya. Sepenglihatan saya, nggak tahu lagi cara ngejelasinnya. Intinya vegan, sesekali jadilah vegan. Bukan hanya untuk membersihkan usus kamu, tapi jauh lebih detox diri kamu. Itu aja sih sebenarnya kalau mau yang simple. Bottom of the deck, Earth Angel. You are a light worker who has come to Earth to teach about love. Ini kamu Aries. Kamu adalah malaikat bumi. Malaikat bumi adalah orang-orang yang punya hati mencintai, menyayangi, menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang, rasa peduli, menebarkan kebaikan, kedamaian kepada semua orang. Kenapa dia dibilang malaikat? Itu kode dari dari malaikat ya, dari malaikat yang ada sayapnya itu. Mereka akan manggil malaikat bumi pada manusia-manusia yang punya sifat-sifat mereka gitu. Cinta, kasih sayang, kebaikan, kedamaian ada di dalam diri manusia itu, meskipun dia masih berbuat salah, meskipun dia masih punya kekeliruan, dan masih bisa marah, dan masih bisa kesel, masih bisa, ya ada sisi manusianya, tapi lebih besar rasa dia mencintai, menyayangi, menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Para malaikat biasanya manggil orang atau manusia itu adalah dia yang kukasihi atau dia malaikat bumi. Sama hal ketika malaikat-malaikat yang bersayap itu dari Sang Pencipta itu melihat manusia yang merusak, menghancurkan sesama dan semua makhluk dengan sifat-sifat jahat, dia akan dipanggil setan, manusia setan.
Itu masih menurut saya, karena itu yang saya dengar. Jadi apapun yang kamu percaya di keyakinan kamu, ketika kamu menebarkan cinta, kasih sayang, kebaikan, dan kedamaian lebih banyak daripada sisi negatif kamu, kamu adalah malaikat bumi. Oke? Meskipun kamu berbuat salah dan emang kamu nggak punya sayap, tapi di mata energi yang lebih tinggi, you are the angel, earth angel. Oke? Kita akan lihat energi dari orang light worker for Aries arti hadir, energi Desember 2022. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada power of divine masculine. Ini tindakan. So, mungkin dia akan ada di fase untuk bertindak dengan bertindak dengan sadar. Nah, ini dia ada di fase itu nanti, karena dia mau jadi orang baik, berubah jadi lebih baik, mau hidup dengan benar, so dia akan bertindak dengan sadar. Divine masculine tentang tindakan. Ya, berpikir dulu sebelum bertindak dengan kesadaran. Tidak lagi meledak-ledak, gampang tersinggung, memenangkan ego, udah nggak lagi. Oke? Bottom of the deck. Di sini tentang unplug from mass consciousness di sini, tentang kesadaran. Ya, ada kesadaran yang jauh lebih tinggi karena ada the tower moment. Kamu sadar hidup bukan tentang dia aja, jadi nggak perlu stuck sama dia, oke? Selamat tinggal 2022, mungkin menurut Aries bahwa selamat tinggal 2022, selamat tinggal juga dengan kamu, saya akan masuk 2023 tanpa kamu dengan hidup yang lebih baik. Dari diri saya untuk diri saya. Mungkin itu optimisme, kesadaran kamu untuk menghadapi kesendirian kamu. Oke, itu aja. Ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.